rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudh Aqidatak dalam kajian yang diselenggarakan oleh komunitas Jokam Jogja Utara Kampus. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah tawassul dan istishfa. Tawassul dan istishfa, meminta syafaat. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa tema ini adalah salah satu di antara tema yang sangat penting dalam kajian masalah akidah. Sebab dengan tema ini atau tema ini menjadi titik sengketa antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, antara pembela tauhid dengan pembela kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi dalam sejarah perseteruan antara tauhid dengan syirik sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman kita saat ini. Sehingga kita bisa saksikan beberapa ayat yang Allah ceritakan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir baik di zaman para nabi sebelumnya maupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkaitan dengan masalah at-tawassul wal istishfa, berkaitan dengan masalah tawassul dan meminta syafaat. Taib, untuk itu agar materi kita bisa lebih sistematis, maka kita akan baca utuh dari apa yang disampaikan oleh penulis, ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Baru setelah itu kita berikan beberapa keterangan. Insyaallah kita akan baca sampai pada poin tentang tawassul yang dianjurkan sampai halaman 42. Pertanyaan yang pertama, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah Ta'ala? Jawaban, tawassul ada dua macam, tawassul yang dibolehkan dan yang kedua tawassul yang dilarang. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Tawassul yang diperbolehkan dan yang dianjurkan adalah tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, serta tawassul dengan amal saleh. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asma'ul husna, karena itu berdoalah dengan asma'ul husna itu. Fad'uuhu biha. Dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah kepada Allah. Dalam penjelasannya tentang ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah Ibnu Di'amah bahwa yang dimaksud dengan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah, maknanya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang Dia ridhai. Nabi SAW dalam doanya beliau meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, nama yang kau berikan untuk dirimu sendiri. Nabi SAW juga bersabda kepada seorang sahabat yang meminta kepada beliau agar bisa mendampingi beliau berada di surga. Sahabat ini membantu Rasulullah SAW menyediakan tempat untuk istirahat beliau, menyediakan air wudhu beliau, dan seterusnya. Setelah melayani Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, "Sal, silakan kamu minta sesuatu." Kemudian sahabat ini mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepada Anda agar bisa menemani Anda di surga. Ini minta yang luar biasa.
Permintaannya permintaan yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, awa ghaira dzalik, ada permintaan yang lain enggak? Kemudian sahabat ini mengatakan tidak, hanya itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau demikian, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Dan ini menunjukkan beliau mengajarkan tawassul dengan menggunakan apa? Amal saleh, yaitu memperbanyak sujud. Dalil yang lain adalah kisah orang saleh yang terperangkap dalam gua. 3 orang di kalangan Bani Israel yang mereka masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba turun batu besar yang menutupi pintu gua. Maka mereka bertawassul dengan amal saleh yang mereka miliki. Satu demi satu menceritakan amal salehnya, sampai akhirnya kemudian mereka berdoa kepada Allah agar pintu gua ini dibuka. Lalu Allah bukakan sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka bisa keluar. Dan dibolehkan kita bertawassul dengan kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada para wali Allah, karena itu termasuk di antara bentuk amal saleh. Sebab kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian cinta Allah maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, maupun semua umat manusia. Dan mencintai wali-wali Allah di kalangan orang mukmin adalah cinta yang harus kita lakukan setelah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lain adalah wali. Baik. Sehingga mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang saleh, bagian dari amal saleh. Yang itu bisa kita jadikan sebagai tawassul. Tawassulnya adalah mencintainya itu. Dipahami insyaallah? Baik. Sampai di sini keterangan yang disampaikan oleh penulis, dan sekarang coba kita berikan beberapa catatan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang pertama kita bedakan antara tawassul dengan meminta syafaat. Itu 2 hal yang berbeda. Bedakan antara tawassul dengan meminta syafaat. Tawassul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, lakukanlah tawassul. Sehingga tawassul itu diperintahkan. Dan kata al-wasilah dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama di Al-Maidah ayat 35, dan yang kedua ada di surat Al-Isra ayat 57. Kalau di Al-Maidah ayat 35 konteksnya perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lakukanlah tawassul. Sudah? Maka tidak ada orang mukmin yang melarang tawassul, itu tidak ada. Terus para ustadz, para dai, ahlu sunnah yang mungkin disebut oleh sebagian orang sebagai dai Wahabi, apakah melarang tawassul? Spesial pun tidak ada. Sebutkan satu pernyataan ustadz
ahlu sunnah yang melarang tawasul. Bagaimana mungkin melarang tawasul sementara Al-Quran memerintahkan tawasul? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah tawasul. Lakukanlah tawasul. Sehingga bagaimana mungkin ada ustadz yang melarang tawasul? Tidak ada ustadz yang melarang tawasul. Itu perintah dari Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-Isra ayat 57. Konteksnya adalah menceritakan tentang makhluk, yaitu jin, yang dia dijadikan sebagai sesembahan Tuhan oleh orang-orang musyrikin. Tapi jin ini masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah." Makhluk yang mereka sembah selain Allah itu, ternyata dia mencari tawasul kepada Allah. Maksudnya, ayat ini bercerita tentang keberadaan jin yang dia dijadikan sebagai tempat orang berdoa, orang meminta kepada jin itu. Tapi ternyata jin yang dia minta, yang dia panggil ini masuk Islam. Lalu setelah dia masuk Islam, dia beramal soleh, mencari kedekatan kepada Allah, nggak gubris dengan orang yang berdoa ini. Lalu Allah katakan, ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Siapa di antara mereka ini yang lebih dekat kepada Allah? Mereka yang meminta kepada Allah melalui perantara jin ini? Ataukah jin ini yang langsung meminta kepada Allah tanpa perantara? Wa yarjuna rahmatahu, dan jin ini mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu itu kana mahdhura. Azab yang mahdhuran, yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan, yang seharusnya dihindari. Sehingga dalam konteks yang kedua ini Allah sebutkan salah satu di antara perbuatan orang saleh di kalangan jin adalah dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu kami ingin mengulang garis bawahi kalimat tadi. Tidak ada satupun dai ahlu sunnah yang melarang tawasul, itu tidak ada. Sehingga saya tidak pernah melarang tawasul. Ustadz-ustadz yang lain juga tidak pernah melarang tawasul. Bagaimana mungkin tawasul itu dilarang? Sementara Al-Quran yang memerintahkan. Dan kita membaca Al-Quran itu. Di surat Al-Ma'idah kita baca, di surat Al-Isra kita baca. Sehingga tidak ada satupun ustadz ahlu sunnah yang melarang tawasul. Prinsip itu ya. Baik. Nah, yang jadi masalah adalah perbedaan cara pandang tawasul. Perbedaan cara pandang tawasul. Ada sebagian orang yang memahami tawasul dengan pemahaman A, ada sebagian orang yang memahami tawasul dengan pemahaman B. Bagian itulah yang perlu untuk kemudian kita luruskan. Sehingga bukan melarang tawasul, tapi meluruskan bentuk tawasul. Ini dua hal yang berbeda. Karena itu ketika ada seorang da'i ahlu sunnah yang menyampaikan tentang risalah tauhid, prinsip tauhid, melarang orang untuk melakukan tawasul yang bermasalah, jangan Anda tuduh dia melarang tawasul. Salah itu tuduhannya. Kalau dia dituduh melarang tawasul, ini salah alamat. Dia tidak melarang tawasul, tapi dia melarang tawasul yang bermasalah. Sama sebagaimana ketika orang berdoa, tapi doanya salah sasaran, maka kita larang. Bukan melarang doanya, tapi melarang doa yang salah sasaran. Sama sebagaimana ketika ada orang yang sholat tapi salah kiblat. Lalu kita larang, kamu jangan sholat menghadap ke situ. Salah kiblat kamu. Jangan komentar, kamu kok melarang saya sholat? Karena sholatmu salah. Saya tidak melarang kamu sholat, tapi saya melarang kamu sholat dengan menghadap salah kiblat. Paham insyaallah? Bagian ini yang tidak dipahami oleh mereka yang selalu gampang melemparkan tuduhan dai Wahabi melarang tawasul. Mana ada dai yang melarang tawasul? Subhanallah. Makanya orang yang gagal paham, gagal dalam menahan kesabaran, dan kadang dia gampang melontarkan tuduhan. Yang kita lakukan adalah meluruskan bentuk tawasul.
Sebagaimana kita berdakwah, mengajarkan manusia untuk salat yang benar, berdoa yang benar, puasa yang benar, demikian pula kita mengajarkan masyarakat untuk tawasul yang benar. Sebab cara pandang manusia terkait tawasul itu berbeda-beda. Ada yang tawasul dengan cara pandang A, ada yang cara pandang B, dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk bisa mengenal apa sih pengertian tawasul yang benar itu, dan bagaimana bentuk tawasul yang salah. Sebagaimana ada orang yang sholat yang benar dan ada orang yang sholat yang salah. Baik, insya Allah bisa dipahami ya, dua mukaddimah ini. Jadi mukaddimah yang pertama, tadi kita berikan keterangan, bedakan antara tawasul dengan minta syafaat. Yang kedua adalah tentang ayat tawasul dalam Al-Quran, ada dua. Yang satu konteksnya perintah dan yang satu cerita tentang orang soleh. Dan catatan yang ketiga adalah tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang melarang tawasul. Yang ada adalah meluruskan bentuk tawasul, bukan melarang tawasul secara mutlak. Mohon dipahami bagian ini. Baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tawasul? Saya bacakan tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang makna tawassul, yaitu tafsir di firman Allah surat Al-Maidah ayat 35. Saya kira, kenapa Pak yang dipakai tafsir Ibnu Katsir? Ya, saya kira Ibnu Katsir diterima oleh semua kalangan. Baik mereka yang punya pemahaman tawassul yang salah, mereka juga menerima tafsir Ibnu Katsir. Sudah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bitaqwa. Allah berfirman, memerintahkan hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Wa hiya idza qurinat bi ta'atihi, dan kata takwa apabila diiringi dengan perintah untuk mentaati Allah, kanal muradu biha, maka makna dari takwa itu adalah al-inkifafu minal maharim wa tarkil manhiyat. Kanal murad biha al-inkifafu minal maharim wa tarkul manhiyat. Maka yang dimaksud takwa adalah menahan diri dari perbuatan yang haram dan meninggalkan apapun yang dilarang. Kata takwa jika diiringi dengan perintah taat, maka makna takwa apa? Meninggalkan yang haram dan yang dilarang. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa ati'u, atau misalnya ada kalimat wattaqullah wa ati'u, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Maka makna takwa adalah meninggalkan yang haram, dan makna taat itu adalah mengamalkan yang diperintahkan. Wa qad qala ba'dahu, dan Allah berfirman setelah perintah takwa, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah. Lakukanlah tawassul kepada Allah. Sudah? Allah berfirman setelahnya, setelah Allah perintahkan untuk bertakwa, Allah berfirman setelahnya, lakukanlah tawassul, carilah wasilah kepada Allah. Baik. Berarti di situ ada perintah takwa dan ada perintah taat. Maka perintah takwa di situ dimaknai apa tadi? Kaidahnya Ibnu Katsir, meninggalkan larangan. Dan perintah wasilah berarti kebalikannya, melakukan amal saleh. Qala Sufyan Ats-Tsauri, lalu beliau membawakan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Talhah, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Ai al-qurbah. Makna dari al-wasilah adalah al-qurbah. Ibadah, kedekatan. Maksudnya adalah ibadah. Wa kadza qala Mujahid. Demikian pula tafsir yang disampaikan oleh Mujahid, Abu Wa'il, Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdullah bin Katsir, As-Sudi, Ibnu Zaid, wa ghairu wahid, dan beberapa ulama yang lain. Sehingga dari apa yang tadi kita sebutkan, kata al-wasilah menurut tafsir Ibnu Abbas, tafsir dari Mujahid, Abu Wa'il, Hasan Al-Basri, Qatadah Ibnu Di'amah, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Katsir, As-Sudi, kemudian Abdullah bin Zaid dan yang lainnya mengatakan makna al-wasilah di situ adalah al-qurbah
ay al-ibadah. Ibadah kepada Allah. Sudah? Baik. Belum selesai ini ya. Kita lanjutkan. Wa qala Qatadah. Kata Qatadah bin Di'amah, muridnya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Maksud dari wabtaghu ilaihil wasilah artinya adalah mendekatlah kalian kepada Allah dengan taat kepadanya dan melakukan amal yang mengundang ridha Allah. Sehingga wabtaghu ilaihil wasilah maknanya adalah berbuatlah taat dengan melakukan amalan yang diridhai oleh Allah. Sehingga ahli tafsir dengan ini menegaskan bahwa makna al-wasilah di sini adalah ibadah. Saya tidak tahu kalau ada yang menafsirkan wasilah maknanya kuburan, itu tidak tahu saya. Kitab tafsir mana yang menyebutkan al-wasilah di situ maknanya adalah kuburan? Itu kitab tafsir mana? Kita tidak jumpa. Kalau Anda menjumpai, nanti bisa Anda chat melalui nomor yang tertera di ANB channel ya. Ustaz, ini ada buku yang menjelaskan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, maksudnya kuburan. Maknanya adalah kuburan. Kalau ada seperti itu tolong disampaikan. Nanti biar bisa kita cari referensi yang seperti itu. Ahli tafsir menegaskan makna al-wasilah di sini adalah ibadah. Baik. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wal wasail wal wasilah. Al-wasail maupun wasilah pengertiannya adalah hiyallati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Sarana yang digunakan untuk mengantarkan kepada tujuan. Sarana yang digunakan untuk mengantarkan kepada tujuan. Itulah makna al-wasilah. Ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sudah? Dan saya kira kalau kita merasa bahwasanya tafsir ini bisa diterima, maka kita bisa simpulkan makna al-wasilah di sini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Lalu bagaimana dengan meminta syafaat tadi? Meminta syafaat maknanya adalah meminta selain Allah untuk mengabulkan doanya atau mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta syafaat itu ada di dua tempat. Pertama, minta syafaat di dunia, dan yang kedua minta syafaat di akhirat. Minta syafaat di dunia ini perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat Yunus ayat 18. Menceritakan tentang kondisi orang musyrikin. Bagaimana kondisi mereka? Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Kemudian, apa perkataan orang musyrik itu? Kenapa mereka menyembah selain Allah? Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Baik. Apa yang dimaksud mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah? Anda bisa memperhatikan konteksnya. Orang musyrik itu beriman pada hari akhir atau tidak? Tidak. Mereka tidak mengakui hari akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, sumpah mereka bahwasanya mereka tidak beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yab'atsullahu may yamut wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati.
Mereka datang di hadapan Rasulullah SAW sambil membawa tulang belulang. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Allah perintahkan, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga mereka tidak yakin akan ada hari kebangkitan. Ya. Dan pengingkaran seperti ini ma'ruf di kalangan mereka. Karena itu orang musyrikin tidak mau beriman kalau manusia sudah mati nanti akan dibangkitkan. Sudah? Karena itu kalau orang musyrik di surat Yunus ayat 18 tadi menyebut Tuhan yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Berarti syafaat di mana? Syafaat di mana? Di dunia. Karena mereka nggak percaya akhirat. Paham di sini? Baik. Sehingga yang dimaksud haula'i syufa'una indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, maksudnya adalah syafaat di dunia. Bukan syafaat di akhirat, sebab mereka tidak percaya dengan adanya akhirat. Mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Dan mereka mengatakan di hadapan Nabi SAW, mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kuasa Allah untuk kembali membangkitkan orang yang sudah mati. Kadzalikan nusyur. Itulah bagaimana cara Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati. Baik. Maka yang dimaksud syafaat di surat Yunus ayat 18 adalah syafaat ketika di dunia. Lalu bentuk syafaat ketika di dunia itu apa, Pak? Bentuk syafaat ketika di dunia adalah syafaat dalam masalah pengabulan doa. Jadi yang dimaksud di situ, mereka inilah yang nanti akan mengantarkan doanya kepada Allah dengan sebab doa mereka mustajab. Dengan sebab makhluk tadi, doa mereka akan menjadi mustajab. Dan ini sejalan dengan firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina yad'una min dunillah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami lebih dekat lagi. Sudah? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang disembah berhalanya itu batunya atau arwahnya? Arwahnya. Kenapa, Pak? Kalau batunya, logika manusia itu menolak. Watu nggawe dhewe dipahat dhewe, tiba-tiba disembah. Logika mereka itu menolak. Tapi yang disembah adalah arwahnya. Bahwasanya batu ini adalah implementasi dari arwah orang saleh. Yang kalau saya berdoa di dekat batu ini, maka arwah itu yang akan mengantarkan doaku kepada Allah. Sehingga aku ketika berdoa di sini lebih dekat kepada Allah. Itu yang dinyatakan di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Haula ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi bukan batunya, Pak. Kalau batunya buat apa? Tapi arwahnya. Makanya mereka menyembah selain batu. Uzza itu bukan batu. Uzza itu bentuknya apa? Pohon. Pohon. Pohon yang di atasnya ada rumah, ada gubuk di atas pohon itu. Lalu mereka kasih pagar, ya. Kemudian suasananya dibuat singup, dikasih kelambu. Akhirnya orang ketika di situ, mereka berdoa kepada Uzza. Dan Uzza inilah yang nantinya akan mengantarkan doa mereka kepada
Allah. Dan kadang Uzza itu berbicara, kadang menampakkan diri, dan dia adalah jin wanita yang dibunuh oleh siapa? Khalid ibn Walid ketika Fathu Makkah. Pohonnya ditebang, kemudian dia menampakkan diri, lalu dibunuh oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Sudah? Jadi yang disembah bukan pohonnya, tapi arwah yang menunggu itu, yang ternyata itu adalah jin. Itu yang mereka sembah. Dan itu dianggap sebagai orang yang nantinya akan mengantarkan doanya kepada Allah. Makanya ketika dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka, Muhammad ini dianggap telah mencemarkan nama baik orang-orang soleh yang mereka puja. Sehingga sampai Nabi Muhammad itu kan diancam ya. Apa kamu nggak takut? Kalau nanti kamu seperti ini, kamu nanti kualat. Oh, ini bukan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ceritanya tentang Nabi Ibrahim. Kamu nanti akan kualat. Kamu nanti akan seperti ini. Kalau kamu seperti ini, kamu akan kualat. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang musyrik di zaman Ibrahim alaihissalam di surat Al-An'am ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am menceritakan tentang dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan umatnya. Coba kita baca ayatnya. Ya. Ibrahim mengatakan, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana." Bagaimana saya harus takut terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Wa la takhafuna annakum asyraktum billah, sementara kalian sendiri tidak pernah merasa takut ketika kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, dan kalian tidak punya bukti yang kuat untuk mendukung amalan ini. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, maka siapakah di antara kita yang lebih layak mendapatkan jaminan keamanan? Aku yang menolak kesyirikan ataukah kamu yang membela kesyirikan? In kuntum ta'lamun, kalau kalian orang yang berilmu. Baik. Jadi mereka menyembah kepada selain Allah. Lalu para nabi yang mengajarkan mereka untuk meninggalkan itu malah diweden-wedeni. Awas Ibrahim, hati-hati. Nanti kamu kualat kalau berani-berani kayak gini. Nanti kamu akan dikutuk sama Tuhan-Tuhan kami. Yang bisa mengutuk itu bukan batu, tapi apa? Arwah. Paham di sini? Nah, minta seperti ini, minta kepada makhluk, arwah makhluk agar mengantarkan doa kepada Allah, ini disebut istighfar, minta syafaat. Paham insyaallah? Itu bukan tawasul, tapi itu minta syafaat. Meskipun orang yang salah paham menganggap bahwasanya minta syafaat ini bagian dari tawasul. Lalu mereka bilang tawasul kok dilarang. Yang kamu lakukan itu bukan tawasul, yang kamu lakukan itu minta syafaat ketika di dunia. Sebab yang namanya ibadah, bagian dari falsafah ibadah. Ibadah itu tidak boleh ada perantara. Maka saat kita beribadah kepada Allah, nggak bisa Pak dititipkan sama orang lain. Mas, saya titip satu sujud, tolong antarkan kepada Allah. Bisa Pak? Nggak bisa. Ibadah tidak boleh ada perantara. Dan nggak bisa ibadah ada perantara, itu nggak bisa. Ibadah itu harus dilakukan langsung menuju Allah, tidak melalui perantara. Siapa yang beribadah melalui perantara, itu kebiasaan ibadahnya orang musyrikin. Maka sebagaimana ibadah tidak boleh melalui perantara, doa juga tidak boleh melalui perantara. Silahkan langsung meminta kepada Allah. Tapi Pak, nggak sopan. Maksudnya gimana nggak sopan? Masa minta langsung kepada Allah? Kita ini kan orang yang banyak dosa. Kita ini kan orang yang banyak berbuat maksiat. Baik, kalau kamu banyak dosa, banyak berbuat maksiat, harusnya kamu tobat. Kamu tobat lewat siapa? Langsung kepada Allah atau lewat orang?
datang ke Pak Imam, Pak Imam, aku bertobat Pak Imam, harus nebus berapa? Kalau dosaku seperti ini, baik semen 1 sak, kirim semen sak. Setelah dikirim semen sak, terbitlah surat pengampunan dosa. La haula wala quwata illa billah. Padahal dalam ikrar kita mengatakan wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Sehingga enggak boleh kita minta pengampunan dosa kepada selain Allah, enggak boleh. Datang ke Pak Imam, kemudian mengutarakan dosa-dosanya, kesalahannya. Nanti setelah itu Pak Imam nyatet, ya. Habis itu dihitung. Ya. Berdasarkan kalkulator saya, maka beban kewajiban kamu yang harus kamu tanggung adalah semen sak truk. 100 sak. Terus gimana kalau saya tidak punya uang? Boleh kredit. Nanti kalau sudah lunas baru diterbitkan surat pengampunan dosa. Adakah Islam mengajarkan seperti itu? Sepeser pun tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, bukan melalui orang lain. Dan kalau bicara sopan dan tidak sopan, ya sama aja. Berarti tobat di sini kan tidak sopan. Kenapa kamu harus langsung? Kadang kita misalnya salah sama orang, mau minta maaf menghadap langsung nggak berani. Terus lewat orang lain, tolong dong sampaikan ke beliau, apakah beliau mau memaafkan saya, kesalahan saya seperti ini karena beliau tidak mau ketemu saya. Itu manusia, Pak. Dan haram hukumnya menganalogikan manusia dengan Allah. Mereka itu paling anti dengan yang namanya analogi manusia dengan Allah. Tapi di sini pelakunya. Malah katanya nggak sopan kalau kemudian orang minta ampun langsung kepada Allah, atau ketika berdoa dia minta langsung kepada Allah, nggak sopan. Kenapa? Kita kalau minta kepada raja kan nggak boleh langsung. Loh kok kamu tiba-tiba menganalogikan dipadani Allah karo rojo? La haula wala quwata illa billah. Sehingga Tuhanmu maha mendengar, sadari itu. Tuhanmu maha pengampun, sadari itu. Dan dia maha pemurah, sadari itu. Karena itu ketika meminta langsung kepadanya, tidak perlu melalui perantara. Sangat sederhana untuk dipahami. Maka kenapa masih banyak orang yang kurang bisa memahami seperti ini? Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah mencintai tauhid. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya hidayah benar dalam bertauhid. Sehingga tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Padahal ada banyak orang yang salah dalam masalah ini. Mereka ketika punya hajat datangnya ke kuburan, bukan ke masjid. Ada apa di kuburan? Itu kan kuburan orang soleh. Terus kenapa? Ya kita mendoakan orang soleh, bagus. Kalau mendoakan orang soleh, bagus. Tapi jujur, apakah itu aja amalan kamu? Enggak. Karena punya kepentingan. Jujur, apakah itu ajalah apakah hanya itu amalan ketika dia datang ke kuburan? Tidak, dia punya kepentingan. Apa kepentingannya? Mau tes CPNS, mau tes UN, mau ini, mau ini. Sehingga ketika dia punya urusan dunia yang mau dia utarakan dalam doanya, itu datangnya ke kuburan. Ma'ruf, itu hal yang masyhur. Saya juga tetangganya. Rumah saya dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu ya kurang lebih 3 kilo. Ke arah timur ada kuburan satu sunan, nanti timur lagi kurang lebih 1 kilo ada bapaknya sunan, nanti ke arah barat ada kuburan sunan juga. Ya. Dan praktek seperti itu kita saksikan. Ternyata mereka bukan mendoakan ahli kubur, tapi mereka berdoa, minta untuk kepentingan pribadi. Baik, bagaimana kalau mintanya kepada Allah? Dia mintanya kepada, ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, dia minta kepada Allah di sini ya. Minta kepada Allah, tapi di kuburan. Maka pertanyaan kita, apakah kuburan itu tempat yang mustajab untuk berdoa?
Sebutkan satu dalil yang menunjukkan kalau kuburan tempat yang mustajab untuk berdoa. Karena yang menentukan tempat yang mustajab bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga ketika Anda mau cari kedekatan kepada Allah, seharusnya Anda mengikuti bimbingan dan panduan yang diberikan oleh Allah. Sangat sederhana. Baik, insya Allah bisa dipahami ya sampai di sini. Sehingga tawassul dalam anggapan sebagian orang itu hakikatnya bukan tawassul, itu istisyfa, minta syafaat. Yang bentuknya tadi ya, berdoa tidak langsung kepada Allah, tapi melalui apa? Melalui perantara. Sehingga yang dia minta perantara tadi, kemudian dengan harapan arwah yang dia minta ini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Itu minta syafaat dan itu perbuatan kesyirikannya orang musyrik yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Nah, kemudian catatan berikutnya. Yang keberapa, Pak? Yang kelima ya. Yang kelima. Kasus tawassul yang bentuknya adalah mendekati kuburan. Ada beberapa kasus. Memang kita perlu merinci dalam hal ini. Kasus yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, istisyfa tadi. Dia mantulkan doa. Minta kepada arwah orang soleh dengan harapan agar arwah ini mengantarkan doanya kepada Allah. Dan ini perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Sebagaimana ditegaskan di surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat 18 yang tadi kita singgung. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah langsung, tapi dengan menyebut kemuliaan orang lain. Jah orang lain, kemuliaan orang lain. Misalnya, saya meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan fulan. Terus dia nyebut orang soleh menurut dia. Kemuliaan fulan dan fulan, kemuliaan guruku. Aku mohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah rizkiku misalnya. Jadi dia minta kepada Allah tapi menggunakan apa? Kemuliaan si A. Baik. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ini kan namanya menggunakan jah. Jah itu kemuliaan. Misalnya dengan jah Nabi SAW. Atau dengan jah para syuhada Badr. Atau dengan jah para syuhada Uhud. Dan orang-orang saleh yang mendahului kita. Ya Allah, bijahi nabiyika, ighfirli. Ya Allah, dengan jah nabimu, ampunilah aku. Ini beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, minta ke arwah. Kali ini tidak, minta kepada Allah langsung, tapi menggunakan jah orang lain. Sudah? Apakah seperti ini diperbolehkan? Penjelasannya kayak gini. Kita sepakat bahwa praktek ini tidak ada dalilnya. Karena dalam dalil-dalil hadis maupun Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kami tidak menjumpai ada satupun seperti itu. Dan mereka juga sepakat, ini nggak ada dalilnya. Cuman pembelaan mereka adalah begini. Jah Nabi itu kan sesuatu yang hebat di sisi Allah. Maka kita gunakan itu, kita pinjam itu untuk berdoa kepada Allah. Paham maksudnya? Baik. Agar doa kita semakin mustajab. Jadi intinya biar doanya semakin mustajab. Intinya biar doanya semakin mustajab. Oleh karena itu kita gunakan jah Nabi SAW untuk itu. Baik, apakah seperti ini termasuk tawassul yang disyariatkan? Kalau dalilnya tidak ada, namun ini boleh atau tidak? Yang benar adalah seperti ini tidak diperkenankan. Kenapa, Pak? Karena kemuliaan orang itu bermanfaat bagi yang bersangkutan, bukan bagi kamu. Bang? Kok bisa kamu pinjam kemuliaan orang untuk kepentingan kamu? Sehingga solehnya si A untuk siapa? Untuk si A. Solehnya si B untuk siapa? Si B. Ya Allah, dengan solehnya si A, aku pinjam ya A, solehmu. Dengan ketaatannya si A. Ketaatan si A untuk si A. Ketaatan si B untuk si B.
Jangan main comot pinjem dipakai doa. Paham maksudnya? Nah, jah itu karena itu. Orang ini kan orang soleh, dekat dengan Allah, sehingga dia punya kedudukan yang dekat dengan Allah. Maka saya pinjam kedudukannya untuk saya jadikan sebagai doa. Jadinya gimana? Meminjam kesolehan orang lain untuk kepentingan dia. Padahal yang diperintahkan oleh Allah, carilah wasilah dengan kamu beribadah kepada Allah, bukan meminjam ibadah orang lain. Paham ya? Baik. Maka yang seperti ini menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Dan itu jelas model tawasul yang enggak benar. Baik, turunannya itu banyak Pak. Setelah Nabi, wali. Makanya kenapa dia datang ke kuburan? Kenapa dia datang ke kuburan? Agar jah itu semakin dekat. Sehingga dia minta kepada Allah melalui jah ahli kubur ini agar doaku cepat dikabulkan. Memang kita tidak sebut sampai pada derajat kesyirikan karena dia minta kepada Allah, tapi model tawasul seperti ini ya keliru, salah. Pertama, karena tidak ada panduan dari dalil. Yang kedua, solehnya orang bukan untuk kamu. Solehnya si A ya untuk si A, bukan untuk kamu. Masa pinjam solehnya orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali dari hasil usaha dia sendiri. Paham di sini jemaah? Paham ya? Jadinya ketika orang itu menggunakan kesolehan orang lain lalu dia pakai untuk pribadi dia, itu kan meminjam ibadah orang lain untuk kepentingan dia. Ibadah si A itu bermanfaat bagi si A. Kalau kamu ingin dapat manfaat itu, kamu lakukan ibadah sendiri. Andaikan ini berlaku, maka rusak kehidupan ini. Sehingga orang, tenang aja, kamu kalau ibadah nggak usah tekun-tekun, nggak usah serius. Terus kalau berdoa gimana biar doa saya mustajab? Pinjem aja itu kesolehannya Pak Kiai, pinjem Pak Kiai. Ya Allah, dengan solehnya Pak Kiai ini aku mohon kepadamu. Kok enak Pak? Jadinya gimana? Rusak suasana dunia ini. Tidak bisa kayak gitu. Kalau kamu pengen ibadahmu, doamu dekat kepada Allah, diterima Allah, kamu beribadah kepada Allah sendiri. Mendekatlah kamu kepada Allah. Begitu ya. Bukan pinjem ibadah orang lain. Sudah bisa dipahami di sini? Baik, ini model yang kedua. Model yang ketiga. Kalau yang ketiga itu meyakini bahwa kuburan orang soleh itu tempat yang diberkahi. Kuburan orang soleh itu tempat yang diberkahi. Kenapa tempat itu diberkahi? Karena di situ ada orang soleh. Ada jasadnya orang soleh. Maka tempat itu diberkahi oleh Allah. Allah banyak menurunkan keberkahan dan rahmatnya di sana. Baik. Oleh karena itu saya berdoa di kuburan orang soleh ini, minta langsung kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Sehingga agar ya doa saya itu diberkahi dan Allah turun ketika saya berdoa. Allah menurunkan rahmatnya ketika saya berdoa. Nah ini kasus yang ketiga, beda dengan yang tadi. Alasan sebagian orang, kenapa kamu doanya kok dadak ke kuburan, nggak ke masjid? Alasannya kayak gitu. Bahwa kuburan yang diminta itu bukan, atau dijadikan sebagai doa itu bukan sembarang kuburan. Itu kuburan orang soleh. Di kuburan itu Allah menurunkan banyak rahmatnya, Allah menurunkan banyak keberkahannya, dan seterusnya. Sudah? Baik, jawaban kita. Dari mana kamu tahu kalau di situ Allah banyak menurunkan rahmat dan berkahnya? Kamu berbicara tentang perbuatan Allah.
Dia berbicara tentang apa? Perbuatan Allah. Karena dia mengatakan Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan berkah. Dari mana kamu tahu? Ini gaib. Kalau kamu nggak punya dasar landasan dalil, bicara masalah gaib tanpa dalil, itu bahaya. Karena salah satu di antara bentuk dosa adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara atas nama Allah, berbicara tentang Allah yang kalian tidak ketahui. Allah menurunkan ini, Allah menurunkan ini. Dari mana Bapak tahu kalau Allah menurunkan itu? Di sini Allah menurunkan rahmatnya. Dari mana Anda tahu kalau di situ Allah menurunkan rahmatnya? Kalau masjid, sepakat saya. Anda dan saya sepakat, masjid adalah tempat di mana Allah menurunkan rahmat dan keberkahan. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ahabbul buqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Dan masjid adalah Baitullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmat dan keberkahannya di masjid. Ada banyak sekali dalil. Ya. Sehingga Allah perintahkan kita untuk banyak mengagungkan Allah di masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah di mana Allah mengizinkan, maksudnya izin secara syar'i, agar namanya itu diagungkan, agar namanya dimuliakan. Sehingga masjid itu menjadi tempat yang mustajab karena Allah mencintai masjid. Baik. Terus kalau kuburan orang soleh gimana Pak? Ya kuburan orang soleh kita akui itu kuburan orang soleh. Tapi orang soleh ini diberkahi, dirahmati oleh Allah di mana? Di mana Pak? Di alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal hum ahya." Bal ahya'un walakin la tash'urun. Coba misalnya firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya meskipun fisiknya mati, tapi jangan kau sangka dia mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Hidup di mana? Hidup di alam barzah, bukan hidup di alam dunia. Karena orang ketika mati nggak balik lagi ke alam dunia. Inda rabbihim yurzakun, mereka mendapatkan rizki dari Rabb mereka di alam barzah. Jangan dipahami di alam dunia. Sehingga bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Maka yang Anda saksikan itu kuburan, bukan alam kubur. Alam kuburnya di mana, Pak? Di alam barzah. Farihin, mereka merasa bangga bima atahumullahu min fadli, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka memberikan kabar gembira dengan orang-orang yang belum mati. Min khalfihim, yang mereka tinggalkan. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak usah khawatir dan gak usah sedih. Bagi orang yang taat kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan balasan yang baik di alam barzah. Kalau jasadnya, ya jasadnya tetap tanah yang terlihat, gundukan tanah. Jasadnya yang terlihat adalah apa? Kuburan. Kalau kita lihat misalnya di kuburan syuhada Uhud, pernah ke sana Pak? Pernah? Ditutup dengan apa? Pagar tinggi ya. Ditutup dengan pagar. Di situ ada makam Hamzah, ada makam syuhada Uhud yang lainnya. Apa yang terlihat? Ya cuma tanah begitu. Tidak terlihat apapun, gundukan tidak terlihat, nggak ada cungkup, nggak ada kijing, tidak ada. Cuma terlihat tanah. Disinilah makam syuhada.
Sudah? Sehingga kalau fisik di dunianya fisik tanah, tapi mereka di alam barzah mendapatkan anugerah dari Rabb-nya. Baik, karena itu tempat itu ditinggal sebab keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh itu adalah keberkahan di alam barzah, bukan di kuburannya. Paham insyaallah? Ini kasus yang ketiga. Sehingga anggapan Anda bahwasanya kuburan adalah tempat Allah menurunkan rahmat, tempat Allah menurunkan keberkahan, Anda dapat dari mana? Pemahaman itu dari mana? Ini kan masalah gaib, harus ada buktinya. Baik. Terus bagaimana dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat? Ya kita arahkan. Kami tahu bahwasanya kepentingan Anda adalah berdoa. Maka kita arahkan. Kita tidak pernah melarang orang untuk tawasul, tapi lakukan tawasul yang benar, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah, atau bisa kita rangkum dengan 3 cara. Sudah? Sehingga sebagai catatan berikutnya, tawasul yang benar bisa kita rangkum dengan 3 cara. Satu apa, Pak? Menggunakan Asmaul Husna. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna itu. Yang kedua, dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud adalah memperbanyak amal saleh. Termasuk kisah Bani Israel yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, dengan minta didoakan oleh orang soleh. Jadi bukan menggunakan kemuliaan orang soleh, kesolehan orang soleh, tapi kita minta agar orang soleh ini yang berdoa, mendoakan kita. Itu boleh. Kita datang ke rumah Mbah Kiai, Mbak Yai, tolong doakan saya agar saya bisa istiqomah, ya. Tolong doakan saya agar Allah mengampuni dosa saya. Dan dalam meminta doa, mintalah yang terpenting, terutama doa-doa untuk akhirat. Jangan hanya memikirkan dunia saja. Hari-hari yang diminta, kalau enggak rezeki, jodoh. Rezeki, jodoh. Ya. Itu saja. Sekarang tambah satu lagi, sehat. Ya. Sehat, awak waras, rezeki lancar, jodoh turah-turah. Masya Allah. Itu hanya permintaan seputar masalah dunia. Baik, semoga bisa dipahami dengan maksimal, dan saya menyampaikan dengan kaedah-kaedah yang sederhana seperti ini, insya Allah bisa dimengerti dengan baik. Ya meskipun bisa jadi orang beralasan yang lain dengan syubhat-syubhat yang ada. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan menyebutkan beberapa syubhat itu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga kita di sini jadi mengerti ternyata tawasul dan meminta syafaat itu beda, karena sebelumnya ya kita itu sama tawasul ya meminta syafaat. Tadi sudah dijelaskan bahwa beda bentuk dan prakteknya pun beda. Ada yang menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertama, karena kita dahulu berada di dalam akidah Islam Jamaah, jadi kita diberikan kepahaman bahwa besok di saat di hari akhir nanti imam-imam kita akan didatangkan bersama imam-imam kita. Nah, akhirnya dari hal ini kita dipahamkan bahwa besok imam itu yang akan menjadi saksi dan memberi syafaat kepada kita, sehingga kita harus taat kepada imam di dunia agar nanti besok mendapatkan syafaat di akhirat
oleh imam kita. Nah, itu dipahamkan kepada kami terus menerus sehingga kita sampai taat, bahkan sampai diperkuat dengan dalil yang mereka pakai, yaitu bahwa imam itu ujung-ujungnya sudah diusap oleh Allah sehingga amalan, ucapan dan perbuatannya itu selalu benar dan tidak pernah salah. Nah, atas dasar itulah imam itu bisa memberikan syafaat. Nah, ini bagaimana satu hukumnya. Terus yang kedua tadi dijelaskan keterangan bahwa dan boleh bertawasul dengan amalan yang kita cintai dan amalan yang dicintai Allah, Rasul dan wali Allah. Yang dimaksud wali Allah itu siapa? Terus ini pertanyaan di luar konteks. Pertanyaan ketiga mengenai Jumat Berkah. Jadi selama ini kita mendapatkan keterangan Jumat berkah karena kita menganggap hari Jumat itu amalannya, amalan di hari Jumat lebih banyak keberkahannya daripada hari yang lain. Nah, sehingga kita banyak melakukan sedekah di hari Jumat. Nah, pemahaman seperti ini salah apa betul? Apakah ketika mengkhususkan di hari Jumat ini salah apa boleh Ustaz? Nah, itu. Baik, Masya Allah. Baik, satu-satu dulu ya. Minta tolong dimatikan. Baik, mengenai pemahaman bahwa kita nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama imam-imam kita. Sehingga kita harus punya imam. Kalau nggak punya imam, maka dia nggak bisa masuk surga. Kalau nggak masuk surga, neraka, abadi. Oleh karena itu kita harus punya imam dan taat kepada imam. Anggap saja ya. Anggap saya sepakat dengan Anda. Kalau kita harus punya imam. Sekarang perlu kita bahas, terus siapa yang layak jadi imam? Ya harus imam dari kami. Loh, enggak bisa. Kok bisa saya dipaksa ngikuti imam Anda? Kalau saya ngusulkan imam sendiri boleh nggak? Anggap misalnya kita sepakat. Baik, kita sepakat ya. Setiap orang harus punya imam. Saya, Anda sepakat. Wahai Islam Jamaah, saya dan Anda sepakat kita harus punya imam. Oke? Oke, baik. Yang jadi pertanyaan, sekarang imamnya siapa? Anda mengusulkan, oh imam apa? WB itu apa? Wali? Imamnya harus wali barokah misalnya. Kalau nggak wali barokah, nggak diterima. Loh, saya nggak setuju kalau kayak gitu. Nggak mau saya menjadikan beliau jadi imam. Apa landasannya? Apa alasannya? Harus punya alasan kuat. Oh, dia turunan imam. Bapaknya siapa sih? Ini. Nggak mau saya dia jadi imam. Ngapain saya harus taat sama dia? Atas dasar apa saya harus taat sama dia? Itu pertanyaan terbesar ya. Maka sampaikan ke mereka. Kalau kita sepakat bahwa kita harus sama-sama punya imam, yang jadi pertanyaan terus imamnya siapa? Ya harus mereka yang Anda tunjuk, maksudnya wali barokah itu. Mohon maaf, saya nggak setuju. Kamu mau apa kalau saya nggak setuju? Saya cari imam yang lain, bukan imam Anda. Berarti kan sama-sama punya imam. Anda punya imam, saya punya imam. Terus imam mana yang akan dipakai? Wong standarnya beda. Anda tidak mungkin bisa memaksa semua orang untuk taat sama imam Anda. Kalau bicara masalah imam. Bingung ini. Makanya nggak boleh mengklaim sepihak. Hanya imam kami yang berhak. Nggak bisa, kami juga punya imam. Saya berhak misalnya menunjuk salah satu guru saya. Saya lebih senang guru saya yang ini. Beliau orang soleh. Nggak suka main motoran kemana-mana. Masa imam pekerjaannya cuman touring misalnya. Imam saya, Masya Allah, kerjaannya ibadah. Belajar, berdakwah, menyampaikan penjelasan kepada umat, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, sehingga banyak orang jadi paham tentang ilmu-ilmu itu misalnya. Sudah? Dan saya tidak mau menerima imam Anda. Terus gimana? Imam siapa yang akan kita terima, yang akan diterima oleh Allah? Imam Anda atau imam kami? Wong sama-sama imam. Paham di sini? Kok masih nggak paham? Paham ya? Baik. Sehingga kalau kita sepakat kita harus punya imam, maka yang jadi pertanyaan adalah
Imam yang mana yang harus saya taati? Oke lah, terima saya sebagai bagian dari anggota Anda. Dianggap yang paling benar yang awal dibaiat. Bai'atil awal fal awal. Beliau dibaiat tahun berapa? 41. Sebelum itu sudah ada. Daud Bere'eh itu dibaiat sebelum 41. Sebelumnya sudah ada lagi yang dibaiat. Sebelum itu dibaiat. Sehingga kalau bicara yang lebih awal, sebelum 41 sudah ada sebelumnya. Dia dibaiat tahun 41 di daerah tertentu. Di daerah yang lain tidak ada. Di daerah yang lain ada orang lain yang dibaiat. Sehingga banyak imam yang dibaiat ketika itu. Misalnya contoh siapa? DII NII. Dulu kan DII ya. Darul Islam ya. Itu siapa itu imamnya? Nah, setelah itu jadi N11. Itu kan punya imam itu. Dan dia lebih dulu daripada Islam Jamaah ini. Kalau bicara mana duluan. Nah, jadinya standarnya membingungkan. Maka imam dibaiat tapi tidak punya wilayah. Karena kan dia negara. Dia tinggal di sebuah negara. Sehingga dia dibaiat di dalam negara. Lebih membingungkan lagi. La haula wala quwata illa billah. Karena itu kalau orang menggunakan akal sehat akan mengatakan, ya ini aneh dan membingungkan. Baik. Lalu ini berarti tidak kita terima kalau begitu. Bahwa manusia akan dibangkitkan bersama imam tidak kita terima. Karena apa dalil kalau manusia akan dibangkitkan bersama imam? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari di mana seluruh manusia akan dipanggil bersama imam mereka. Baik, sekarang coba kita lihat apa sih tafsir dari yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ada 4 tafsir. Yang dimaksud dengan imam di sini ada 4 tafsir. Tafsir yang pertama adalah kitab amal perbuatan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari di mana semua manusia akan dipanggil dengan imam mereka. Maksudnya adalah kitab amal mereka. Sehingga fulan akan dipanggil bersama dengan kitabnya. Karena salah satu di antara makna dari kata kitab adalah imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullun ahsainahu fi imamin mubin." Dan semuanya telah kami catat di imam yang mubin. Imam di situ siapa? Kitab, yaitu kitab catatan takdir. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Maka imam di situ maknanya adalah kitab. Sehingga di ayat ini Allah menyebut imam artinya adalah kitab. Baik. Kemudian makna yang kedua, imam di sini maknanya adalah nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan datangkan setiap hamba bersama nabinya. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana ketika aku datangkan setiap umat itu saksinya? Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan aku datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka semua. Maka Nabi Muhammad SAW akan didatangkan bersama dengan umatnya besok di hari kiamat. Baik. Kemudian imam, makna yang ketiga adalah kitab takdir. Sebagaimana yang disebutkan di surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan makna yang keempat, imam di sini artinya adalah Al-Quran. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang isinya syariat.
Sehingga yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, maknanya adalah setiap manusia akan kami panggil bersama imamnya, yaitu Al-Qur'an. Lalu Anda menyampaikan tafsir yang kelima, yang itu tidak ada dalam kitab tafsir. Imam yang dimaksud adalah imam wali barokah, yang ubun-ubunnya sudah diusap. Kok bisa? Tafsir ini siapa yang mengatakannya? Itu membuat tafsir sendiri. Tidak boleh kayak gitu. Dipahami insya Allah ya? Baik. Selanjutnya, yang kedua tadi apa? Wali Allah. Wali Allah itu apa? Allah jelaskan di surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahasanya wali Allah itu adalah orang yang tidak akan merasa sedih dan mereka tidak akan takut. Siapakah mereka? Di lanjutan ayat Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka siapakah wali Allah? Allah sendiri yang menjelaskan, orang yang beriman dan bertakwa. Maka semua hamba yang mukmin, at-taqi, dia adalah wali Allah. Orang mukmin yang bertakwa, dia adalah wali Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, berkaitan tentang masalah Jumat berkah. Apakah benar bahasanya Jumat itu berkah? Jawabannya benar. Karena hari Jumat termasuk dikatakan oleh Nabi SAW sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Pemimpin hari-hari yang lain. Dan di hari Jumat ada amalan-amalan khusus yang tidak ada di hari yang lain. Makanya kita menyebut ibadah di hari Jumat. Di antaranya Jumatan yang tidak ada di hari yang lain. Ibadah hari Jumat yang lain apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, yang itu tidak ada di hari yang lain. Perintah itu ya. Ada memperbanyak salawat secara umum, tapi hari Jumat lebih digencarkan lagi. Lebih dikuatkan lagi. Kemudian ada banyak peristiwa-peristiwa luar biasa di hari Jumat. Sehingga Allah jadikan ini adalah hari pilihan untuk hambanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Karena itu sekarang mengkhususkan ibadah tertentu di hari Jumat boleh enggak? Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Contoh yang dilarang apa? Qiyamul Lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk Qiyamul Lail sementara malam yang lain tidak. Dan jangan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sementara hari yang lain tidak. Sehingga kalau tidak salah Ummu Salamah pernah mau berpuasa di hari Jumat. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, atasumina bil ams, kemarin kamu puasa, Kamisnya? Tidak. Apakah kamu akan puasa besok? Dia mengatakan tidak. Kalau begitu fa'aftiri, makan, jangan puasa. Sehingga mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ibadah yang lain, Pak, boleh enggak? Ya pada asalnya tidak ada dalil. Namun ketika orang secara sengaja memilih waktu yang mulia untuk memperbanyak ibadah, itu tidak dilarang. Sehingga ini waktu yang mulia, waktu yang istimewa, maka saya perbanyak ibadah di sini, itu tidak dilarang. Sehingga wallahu alam, sedekah diperbanyak di hari Jumat tidak dilarang. Sebagaimana ketika orang memperbanyak ibadah di waktu-waktu yang mulia, tapi tidak melakukan taksis. Tidak melakukan taksis itu bukan hanya ini saja, bukan. Di kesempatan yang lain saya juga melakukannya, cuman di hari Jumat lebih mempeng lagi. Boleh nggak kayak gitu? Sebagaimana waktu Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.